Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya pada kesempatan kali ini akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Sugilar. Saya mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung kelas 1C. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit tentang Perang Salib. Perang Salib adalah perang agama yang terjadi selama hampir 3 abad sebagai reaksi umat Kristen di Eropa terhadap umat Islam. Perang ini terjadi karena sejak tahun 632 Masehi sampai meletusnya Perang Salib ini, sejumlah kota-kota penting umat Kristen itu dikuasai oleh pihak Islam. Contohnya apa aja? Seperti kota Suria, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Nah, kenapa perang ini dinamakan Perang Salib? Karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci yang bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis, yaitu yang kita sebut sekarang Yerusalem, dari tangan-tangan orang Islam tadi. Nah, kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya perang salib ini ada 3 faktor utama. Yang pertama ada faktor agama, politik, dan sosial ekonomi. Nah, langsung saja dari faktor agama. Dari segi faktor agama, pertama, sejak dinasti Seljuk merebut Baitul Maqdis dari dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas menunaikan ibadah ke Baitul Maqdis. Nah, hal ini kenapa disebabkan oleh penguasa Seljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Bahkan mereka yang pulang berziarah sering mendapat perlakuan buruk dari orang-orang Seljuk yang fanatik. Nah, karena dinasti Seljuk ini berbeda dengan penguasa-penguasa Islam yang menguasai Baitul Maqdis ya. Itu berbeda gitu. Perlu diketahui juga bahwa dinasti Seljuk itu dinasti yang pernah memerintah kekhilafan Abbasiyah setelah dinasti Buwayhi pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Nah, dinasti Seljuk ini berasal dari beberapa kabilah kecil dari rumpun suku Guz di wilayah Turkistan. Nah, pada abad kedua, ketiga, dan keempat Hijriah, mereka ini pergi ke arah barat, yaitu menuju Transosiana dan Khurasan. Nah, ketika itu umat dari dinasti Seljuk ini belum bersatu. Nah, kemudian dipersatukan oleh Seljuk Ibnu Tukok. Makanya orang-orang Seljuk ini disebut orang-orang Seljuk. Gitu. Nah, faktor yang lain itu adanya perasaan keagamaan yang kuat di kalangan umat Kristen, sehingga ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya perang salib tersebut. Kemudian ada dari segi faktor politik. Ya. Kekalahan Bizantium sejak 330 Masehi di Konstantinopel di Manzikert pada tahun 1071 Masehi, ya. Asia Kecil itu jatuh di bawah kekuasaan Seljuk, yang dimana mendorong Kaisar Alexius untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II. Nah, dalam usahanya untuk mengalihkan kekuasaannya di daerah penduduk dinasti Seljuk ini, Paus Urbanus sampai bersedia membantu Bizantium karena janji Kaisar Alexius dia itu akan tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma. Nah, kemudian Paus Urbanus II ini berpidato kepada seluruh umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci. Nah, dia juga mengetahui berbagai kekuasaan Kristen di Spanyol, yang dimana puncaknya itu mereka merebut Toledo dan Sisilia. Nah, di lain pihak, kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu sedang melemah, sehingga orang-orang Kristen di Eropa berani untuk ikut mengambil bagian dalam perang salib ini. Nah, ketika dinasti Seljuk tadi itu mengalami perpecahan,
terus juga dinasti Fatimiyah di Mesir itu dalam keadaan lumpuh, terus kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyah. Nah itu situasi semakin bertambah parah karena adanya pertentangan segitiga antara Khalifah Fatimiyah, Khalifah Abbasiyah, dan Amir Umayyah. Yang dimana Khalifah Fatimiyah ini berada di Mesir, Khalifah Abbasiyah itu di Baghdad, kemudian Amir Umayyah ini di Cordoba. Yang dimana mereka bertiga, kelompok tiga khilafah ini saling memproklamasikan dirinya sebagai khalifah. Nah, situasi yang sedemikian rupa tadi itu mendorong penguasa-penguasa Kristen di Eropa untuk merebut daerah-daerah Islam satu persatu. Gitu. Kemudian faktor yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Nah, pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang di kota Venezia, Genoa, Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah. Nah, yang dimana mereka bertujuan untuk memperluas jaringan dagang mereka. Nah, maka dari itu mereka itu rela menanggung sebagian dana perang salib dengan maksud menjadikan kawasan yang tadi disebutkan itu sebagai pusat perdagangan mereka apabila nantinya Kristen Eropa itu memperoleh kemenangan dari perang salib ini. Nah, hal itu dimungkinkan karena jalur Eropa akan bersambung dengan rute-rute perdagangan di timur yang dimana melalui jalur strategis tadi. Di samping itu terdapat stratifikasi sosial masyarakat Eropa yang dimana terdiri dari 3 kelompok, kaum gereja, kaum bangsawan, dan rakyat jelata. Nah, kelompok yang terakhir ini merupakan mayoritas dalam masyarakat Kristen tadi, tetapi mereka menempati kelas yang paling rendah. Nah, kehidupan mereka sangat tertindas dan terhina, yang dimana mereka itu harus tunduk pada tuan tanah yang sering bertindak semena-mena, dan mereka dibebani berbagai pajak serta sejumlah kewajiban lainnya. Oleh karena itu, ketika mereka diinisiasi atau dimobilisasi oleh pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam perang salib, dengan janji mereka itu akan dibebaskan dan diberikan kesejahteraan yang lebih baik apabila perang dimenangkan. Nah, akhirnya mereka menyambut seruan ajakan untuk berperang itu tadi. Nah, Paus Urbanus II bersemangat terhadap gagasan memerangi kaum muslimin, apalagi kondisinya ketika itu sangat tepat untuk memumpas semangat. Nah, maka dari itu nih kondisi-kondisi yang mendorong umat Kristen untuk melaksanakan perang salib ini nih. Ada yang pertama, kelemahan dinasti Seljuk pasca wafatnya Malik Shah. Nah, kemudian yang kedua, tidak adanya pemimpin yang kuat yang menyatukan perpecahan umat Islam. Yang ketiga, beberapa kabilah pesisir telah masuk agama Kristen, yang berarti ini membuka jalan ya untuk Eropa dan negara-negara timur. Nah, kemudian yang keempat, penaklukan Korsina di Laut Tengah, yang dimana dari situ berdirilah republik-republik kuat dan kaya raya di Italia, seperti di Januh dan Bundukia. Kemudian yang kelima, kemenangan Paus dalam mengendalikan para raja dan para gubernur di Eropa. Ini sih kondisi-kondisi di atas lah yang membuat Paus berani mengumumkan secara terang-terangan permusuhannya terhadap kaum muslimin. Akhirnya ia menyerukan kongres tahunan yang dihadiri oleh seluruh sekte agama Kristen di Eropa Barat. Nah, seruan Paus ini disambut sebagian besar umat Kristiani yang dihadiri 225 uskup gereja-gereja Eropa. Nah, Paus ini berpidato di hadapan mereka dan membakar sentimental para hadirin. Ia jelaskan kondisi terakhir Baitul Maqdis bahwasanya mereka itu mengusulkan pembebasannya dari tangan kaum muslimin. Nah, maka mulai saat itulah genderang perang ditabuh, yang dimana perjalanan perang ini memakan waktu yang cukup lama, bahkan sampai ada 3 periode. Periode pertama atau periode penaklukan itu terlaksana dari tahun 1096 sampai 1144. Jalinan kerjasama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II itu berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama dari pidato Paus Urbanus II
pada Konsili Clermont pada tanggal 26 November 1095 Masehi. Pidatonya ini bergema ke seluruh penjuru Eropa yang mengakibatkan seluruh negara Kristen mempersiapkan berbagai bantuan untuk mengadakan penyerbuan. Nah, gerakan ini dipimpin oleh Pierre I. Hermit. Nah, sepanjang jalan menuju Konstantinopel, mereka itu membuat keonaran, melakukan perampokan, bahkan terjadi bentrokan dengan penduduk Hongaria dan Bizantium. Akhirnya dengan mudah pasukan salib dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Seljuk. Pasukan salib angkatan berikutnya yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond. Nah, gerakan kali ini merupakan ekspedisi militer yang terorganisir dan rapi, yang dimana mereka itu memperoleh kemenangan yang besar dengan menaklukkan Nisea pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi. Kemudian pada tahun 1098 Masehi mereka menguasai Raha atau disebut juga Edessa. Di sini mereka mendirikan kerajaan Latin I dengan Baldawin sebagai raja. Kemudian pada tahun yang sama mereka dapat menguasai Antiochia dan mendirikan kerajaan Latin II di timur dengan Bohemond sebagai raja. Kemudian mereka juga berhasil menduduki Baitul Maqdis pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi dan mendirikan kerajaan Latin III dengan rajanya Godfrey. Selanjutnya mereka berturut-turut menguasai kota Akka pada tahun 1104 Masehi, Tripoli tahun 1109 Masehi, kemudian juga mendirikan kerajaan Latin IV dan menjadikan Raymond sebagai rajanya, kemudian kota Tyre pada tahun 1124 Masehi. Periode kedua atau disebut juga periode reaksi umat Islam berlangsung dari tahun 1144 Masehi sampai 1192 Masehi. Nah, jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum salib ini membangkitkan semangat kaum muslimin. Di bawah kepemimpinan Nuruddin, ia meneruskan cita-cita ayahnya untuk membebaskan negara-negara Islam di timur dari cengkeraman kaum salib. Nah, termasuk kesadaran kaum muslimin ini untuk menghimpun kekuatan guna menghadapi kaum salib. Nah, di bawah komando Imaduddin Zanki, penguasa Mosul dan Irak, dia berhasil melakukan kembali Aleppo, Haminah, dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Namun ia wafat pada tahun 1146 Masehi dan digantikan oleh putranya Nuruddin Zanki. Nuruddin berhasil merebut kota Damaskus pada tahun 1147, Antiochia pada tahun 1149 Masehi, dan pada tahun 1151 Masehi seluruh Edessa dapat direbut kembali. Juga ia berhasil membebaskan Mesir pada tahun 1169 Masehi. Keberhasilan kaum muslimin meraih berbagai kemenangan ini menyebabkan orang-orang Kristen mengobarkan perang salib kedua. Nah, Paus Eugenius III menyerukan perang suci yang disambut positif oleh Raja Prancis Louis VII dan Raja Jerman Konrad II. Nah, keduanya memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi gerak maju ini dihambat oleh Nuruddin Zanki. Mereka tidak berhasil memasuki Damaskus. Bahkan Louis VII dan Konrad II ini melarikan diri pulang ke negerinya masing-masing. Nah, pada tahun 1174 Masehi, Nuruddin wafat dan pimpinan perang dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir pada tahun 1175 Masehi. Nah, akhirnya Salahuddin ini dapat merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Nah, dengan demikian kerajaan Latin di Yerusalem yang berlangsung selama 28 tahun terakhir ini selesai. Nah, jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin sangat memukul perasaan tentara salib. Nah, mereka pun menyusun rencana balasan. Nah, kali ini tentara salib dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Raja Jerman, Richard the Lionheart, Raja Inggris, dan Philip Augustus, yaitu Raja Prancis yang bergerak pada tahun 1189 Masehi. Ekspedisi militer salib kali ini dibagi dalam beberapa divisi. Sebagian menempuh jalur darat dan yang lainnya menempuh jalur laut. Frederick yang memimpin divisi darat tewas tenggelam dalam penyeberangannya di Sungai Armenia dekat
kota Ruha. Nah, sebagian tentaranya kembali kecuali beberapa orang yang terus melanjutkan perjalanannya di bawah pimpinan putra Frederick. Nah, adapun kedua divisi lainnya ini ada yang menempuh jalur laut yang dimana mereka bertemu di Sisilia. Nah, karena terjadi kesalahpahaman, akhirnya mereka meninggalkan Sisilia secara terpisah. Richard menuju Siprus dan mendudukinya, kemudian juga melanjutkan ke Syam atau Suriah. Adapun Philip langsung menuju Acre atau Aka tadi dan berhasil merebutnya yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin. Tetapi mereka ini tidak berhasil memasuki Palestina. Nah, pada tanggal 2 November 1192 Masehi dibuatlah perjanjian damai atau gencatan senjata antara tentara salib dengan Salahuddin al-Ayyubi. Nah, yang disebut perjanjian ini disebut Sulh ar-Rumlah. Inti dari perjanjian damai ini adalah pertama, daerah pedalaman akan menjadi milik umat Islam. Kedua, umat Kristen yang akan ziarah ke Baitul Maqdis itu akan terjamin keamanannya. Kemudian yang ketiga, daerah pesisir utara seperti Acre, Java itu akan berada di bawah kekuasaan tentara salib. Nah, selanjutnya periode ketiga atau disebut juga periode kehancuran pasukan salib. Berlangsung dari tahun 1193 Masehi sampai 1291 Masehi. Nah, tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman, Frederick II. Nah, kali ini mereka itu berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum Palestina, dengan harapan mereka itu dapat bantuan dari orang Kristen Kipti Mesir. Nah, pada tahun 1219 Masehi mereka berhasil menduduki Dimyat. Nah, Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah pada saat itu ialah Al-Malik Al-Kamil. Yang dimana Al-Malik Al-Kamil ini membuat perjanjian dengan Frederick yang isinya antara lain Frederick harus bersedia melepaskan Dimyat, sedangkan Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Nah, dengan syarat Frederick ini menjamin keamanan kaum muslimin di sana dan Frederick itu nggak mengirim bantuan ke Kristen Syria. Nah, dalam perkembangan berikutnya Palestina itu akhirnya dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1247 Masehi di masa pemerintahan Al-Malik As-Saleh, penguasa Mesir setelah Al-Malik Al-Kamil. Nah, ketika Mesir dikuasai dinasti Mamalik, yang dimana dinasti Mamalik ini menggantikan posisi dinasti Ayyubiyah. Nah, pimpinan perang ini dipegang oleh Baybars dan Qalaun. Pada masa mereka lah Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1291 Masehi. Dalam buku Ensiklopedia Islam dinyatakan bahwa perang salib ketiga yang ini, pada periode ketiga ini dikenal juga sebagai periode kehancuran pasukan salib. Hal ini disebabkan karena periode ini lebih disemangati ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan material, bukan motivasi karena agama. Nah, tujuan utama pasukan salib ini kan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Tapi akhirnya mereka lupa pada periode ketiga ini. Terlihat pada yang semula nih pasukan salib itu mempersiapkan untuk menyerang Mesir, tapi ternyata belok haluan menuju Konstantinopel. Nah, kota ini akhirnya dapat direbut dan dikuasai dengan Baldwin sebagai rajanya. Nah, dia adalah raja Roma Latin pertama yang berkuasa di Konstantinopel. Nah, kemudian pastinya dari perang salib ini mengakibatkan berbagai dampak. Nah, dampak perang salib terhadap peperangan Islam sendiri itu banyak ya. Meskipun umat Islam itu berhasil memperoleh kemenangan, ya mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, tapi kerugian yang diderita juga banyak. Antara lain, pertama, kekuatan politik umat Islam itu menjadi lemah. Nah, dalam kondisi demikian mereka bukan menjadi bersatu, tetapi malah terpecah belah. Banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Nah, meskipun nih pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam perang salib, namun mereka telah mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya. Karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang pada waktu itu sudah sangat maju. Bahkan kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari timur Islam ini menyebabkan lahirnya Renaissance di barat. Nah, kebudayaan yang mereka bawa ke barat ini banyak
dalam berbagai bidang militer, seni, perindustrian, perdagangan, pertanian, astronomi, kesehatan, bahkan dalam kepribadian. Dalam bidang militer sendiri, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya, seperti penggunaan bahan peledak untuk melontarkan peluru, pertarungan senjata dengan menunggang kuda, teknik melatih burung merpati untuk kepentingan informasi militer, dan penggunaan alat-alat rebana dan gendang untuk memberi semangat kepada pasukan militer di medan perang. Kemudian dalam bidang perindustrian, mereka ini menemukan kain tenun, juga menemukan peralatannya. Nah, yang kemudian mereka itu bawa ke negerinya, seperti kain muslin, satin, dan kain damas. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum, kemenyan, dan getah Arab yang dimana mampu mengharumkan ruangan. Kemudian sistem pertanian yang sama sekali baru di dunia barat, mereka juga temukan di Timur Islam tadi. Nah, seperti model irigasi yang praktis dan jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka macam, termasuk penemuan gula. Hubungan perniagaan dengan Timur Islam menyebabkan mereka juga menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang, yang dimana dulu menggunakan sistem barter. Nah, ilmu astronomi juga berkembang pada abad ke-9 di dunia Islam. Nah, yang ini mempengaruhi kaum salib ini, kaum umat Kristen, untuk membangun observatorium di dunia barat. Selain itu juga mereka meniru rumah sakit dan tempat pemandian. Yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa sikap dan kepribadian umat Islam di Timur pada waktu itu sangat memberikan pengaruh positif terhadap nilai-nilai kemanusiaan di Eropa yang sebelumnya tidak mendapat perhatian. Nah, kemudian perang salib ini juga sangat berpengaruh pada kekhilafan Bani Abbasiyah. Perang salib yang berlangsung selama 3 abad ini memberikan pengaruh yang besar ya terhadap kekhilafan Bani Abbasiyah. Di samping faktor-faktor internal, perang salib juga menjadi faktor eksternal yang paling berdampak kepada khilafah Abbasiyah, yang dimana pada akhirnya khilafah Abbasiyah itu menjadi lemah dan akhirnya hancur. Kekuatan politik umat Islam saat itu menjadi lemah sehingga banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Sebagaimana telah disebutkan, orang-orang Kristen Eropa terpanggil juga untuk ikut andil berperang setelah Paus Urbanus II mengeluarkan fatwanya, mengeluarkan pidatonya tadi. Perang salib ini juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Nah, pengaruh perang salib ini juga terlihat dalam penyerangan tentara Mongol. Hulagu Khan, panglima tentara Mongol, sangat membenci Islam karena dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian. Nah, tentara Mongol ini juga setelah menghancurkan pusat Islam pada waktu itu, mereka juga ikut andil dalam memperbaiki Yerusalem, membantu umat Kristen setelah perang salib terjadi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya terangkan, sedikit paparan mengenai perang salib. Selebihnya mohon maaf bila ada kurang-kurang kata, saya izin maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.